Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup segarnya udara hari Idul Fitr. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah Ramadan, yang mana ibadah Ramadan tersebut apabila kita betul-betul melaksanakannya atas dasar keimanan dan atas dasar pengharapan kita terhadap pahala yang Allah janjikan, insyaallah maka hari ini kita terlahir kembali dalam keadaan suci, keadaan ketika dosa-dosa kita sudah diampuni. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, disertai didasari dengan keimanan yang mendalam, wahtisaban, dan dengan harapan menghitung-hitung pahala yang Allah janjikan untuk kita yang sedang berpuasa, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni ma taqaddama min dzambi, apa dosa-dosa yang sudah kita lewati. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan namanya Idul Fitr, kita pada hari ini kembali kepada fitrah. Dan apa itu fitrah? Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir, setiap kita dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ini hadis yang terkenal yang sering kita bacakan dan sering kita bahas. Kita terlahir dalam kondisi fitrah, tapi kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Jadi setiap manusia itu lahir dalam kondisi fitrah, tapi kemudian lingkungannya, keluarganya, kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan seseorang itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. 3 contoh agama kepercayaan selain Islam. Dan yang menarik di sini tidak dikatakan dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Islam, tidak. Karena kullu mauludin yuladu al fitrah, itu berarti setiap kita lahir atau setiap kita yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah bisa berarti asal mula kondisi kejadian kita seperti apa. Kita diberikan syahwat, diberikan nafsu, sebagaimana juga diberikan potensi kebaikan. Fitrah juga berarti kesucian. Tapi Al-Quran menegaskan bahwa fitrah adalah agama yang lurus. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. Hadapkanlah wajah kalian kepada agama yang lurus ini, kepada Islam yang lurus ini. Itulah fitrah Allah. Yang dengan fitrah itulah manusia kita diciptakan. Dan sungguh tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika kita sedikit banyak pasca Ramadan
sudah kembali ke dalam kondisi fitrah atau sudah lebih fitrah dibanding sebelum Ramadan, insyaallah amin, maka kewajiban kita adalah tentu untuk menjaga hal tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ingatlah, ya, inna fil jasadi mudghah, ya, bahwa dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, saluha jasadu kulluh, maka diri kita secara keseluruhan akan baik pula. Dan apa segumpal daging itu? Itulah hati kita, itulah qalb kita. Itu yang harus kita jaga agar kondisinya tetap baik, kondisinya tetap sehat, kondisinya tetap lurus. Karena para ulama menyebutkan ada 3 kondisi hati atau qalb manusia. Yang pertama, kondisi hati yang mati, qalbun mayyitun. Ini hati yang sudah mati, yang tidak bisa diapa-apakan. Mau diceramahi seperti apa, mau didakwahi seperti apa, mau dijelaskan seperti apa, hatinya sudah tertutup, tidak akan menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Seperti orang mati, mau kita bangunkan juga percuma, tidak akan hidup. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit, hati yang sudah terkena virus-virus, tapi masih bisa disehatkan, masih bisa disembuhkan. Hati orang-orang yang bermaksiat, tapi ketika dia bermaksiat mungkin dia sadar dan kemudian dia bertobat. Dan hati yang ketiga, qalbun salim, hati yang lurus, hati yang sehat, hati yang bersih. Dan itulah hati yang akan menyebabkan kita atau yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Illa man atallaha biqalbin salim, bahwa tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang lurus, dengan hati yang sehat. Jadi Bapak Ibu semua rahimakumullah, tugas kita hidup di dunia ini boleh dikatakan hanya satu. Apa itu? Menjaga kondisi qalb kita agar tetap fitrah, agar tetap sehat, agar tetap lurus. Ibaratnya kita beli barang keluar dari pabrik masih baru, maka kewajiban kita menjaga agar jangan sampai barang itu rusak oleh pemakaian, rusak oleh waktu, oleh usia, oleh cuaca dan sebagainya. Kita jaga itu barang. Ya, makanya mungkin Bapak Ibu semua ketika HP kita ngadat, ya mohon maaf, ya, HP kita rusak, ada satu langkah terakhir yang bisa kita lakukan. Apa itu? Factory reset. Ya. Kita mereset HP kita kembali ke awal, seolah-olah keluar dari pabrik, Pak. Harapannya semua virus yang di HP kita, semua backlog, semua file-file yang tidak berguna itu hilang semua, agar HP kita kembali bersih. Itulah juga hati kita. Ramadan itulah faktor riset kita. Kita dikembalikan kepada kondisi di awal, ya. Meskipun ya tentu tidak semua, karena dikatakan oleh Rasulullah SAW sendiri, berapa banyak, ya, kam min shaimin, berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tidak mengalami factory resetnya itu, ya. Tidak dikembalikan hatinya ke dalam kondisi fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana cara kita menjaga hati kita agar tetap dalam kondisi fitrah, kondisi bersih, kondisi lurus? Dan di akhir hayat, insya Allah ketika wajahat sakratul maut, ketika sakratul maut datang kepada kita, insya Allah kita akan datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang lurus. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang mukmin itu, ya, apabila dia melaksanakan sebuah dosa, sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan, apa yang terjadi? Maka bertambah satu noktah hitam di dalam hatinya, di dalam kolbunya.
Ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, maka bertambah satu noktah hitam di dalam hatinya, di dalam qalbnya. Dan apabila dia berhenti, kemudian dia bertobat, ya. Tadi dikatakan oleh Bapak Ketua Yayasan, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfaru. Ya. Ketika dia berbuat zalim, menzalimi dirinya sendiri, ya, atau dia berbuat fahisyah, berbuat kemaksiatan, maka dia segera beristighfar kepada Allah. Apabila dia lakukan, maka noktah hitam itu hilang. Ketika dia berbuat baik, satu noktah hitam itu juga hilang. Tetapi ketika dia terus-menerus berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, maka noktah hitam akan bertambah, menumpuk satu di atas yang lain, sehingga hatinya menjadi tertutup oleh noktah-noktah hitam tersebut. Itulah yang menyebabkan hatinya menjadi qalbun mayit tadi itu, hati yang mati. Dan itu yang harus diwaspadai, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mutaffifin, bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Sungguh hatinya itu sudah tertutup, sudah diliputi oleh selimut hitam, disebabkan apa-apa yang dia laksanakan, apa-apa yang dia lakukan, tentunya dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Hasan Al-Basri mengatakan, selimut hitam yang menutupi hati itu adalah tumpukan dosa di atas dosa, di atas dosa, di atas dosa. Mujahid menjelaskan bahwa hati manusia seperti telapak tangan. Ketika dia berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, jarinya menutup, bergerak ke atas telapak tangan tersebut. Dia berbuat dosa yang lain, maka jari yang lain juga menutup telapak tangannya itu. Dan ketika dia terus berbuat dosa, jari-jari yang lain juga menutup telapak tangannya itu, sampai telapak tangannya itu tertutup oleh jari-jarinya. Dan ketika kondisi seperti itu, telapak tangannya tertutup, akan sulit untuk dibuka kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah ar-ran, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati yang sudah tertutup. Dan untuk menjaganya tadi, ya, ketika kita berbuat dosa, tambah kotor hati kita. Tapi ketika kita berbuat kebaikan, kita beristighfar, kita tobat, satu noktah hitam akan hilang. Karena itulah, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana cara menjaga agar kolbun kita tetap fitrah, kolbun kita tetap kolbun salim? Satu-satunya cara adalah dengan terus berbuat amal kebaikan dan mengurangkan semaksimal mungkin amal-amal keburukan kita. Berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Bukankah berbuat baik dan meninggalkan hal yang buruk itu adalah definisi ketakwaan? Definisi takwa yang paling sederhana yang pernah saya dapatkan adalah pelajaran agama di SD. Apa itu takwa? Guru agama saya mengatakan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Itulah takwa. Terlepas dari banyak istilah atau definisi penjelasan takwa yang lain, tapi itulah esensinya. Kita menjalankan perintah Allah dan kita menjauhi larangannya. Dengan menjalankan perintah Allah, satu noktah hitam kita akan hilang, hati kita akan tambah bersih. Begitu juga dengan menjauhi larangannya, hati kita juga akan dibersihkan dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan itu Allah sudah melatih kita selama bulan Ramadan. Ingat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan beserta ibadah-ibadah lainnya itu agar kita bertakwa. Artinya, agar kualitas kita dalam mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu semakin bertambah. Kita mulai dari hari ini. Dan itu pada hakikatnya adalah menjaga kefitrahan kita sebagai seorang manusia. Agar ketika kita mati, meninggal, sakratul maut menjemput kita,
kita mati dalam kondisi sedekat-dekatnya dengan fitrah, semaksimal mungkin kita dekatkan kondisi hati kita dengan hati yang lurus, qalbun salim. Illa man atallaha biqalbun salim. Sidang salat Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mohon izin untuk mengikuti pendapat khutbah Id yang satu kali, tidak dipisahkan oleh duduk di antara dua khutbah. Hal ikhtilaf di para ulama, ya, apapun yang kita pilih, insyaallah tidak masalah. Sidang salat Id rahimakumullah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fasihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kalian, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan dalam ayat ini Allah sandingkan dengan perintah untuk membina ukhuwah, membina persaudaraan di antara sesama muslim, sesama orang-orang beriman. Dan yang menarik, Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Falah, dalam Al-Quran itu tidak ada perintah yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, binalah ukhuwah. Tapi yang ada adalah dalam ayat ini misalnya adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Artinya apa? Artinya persaudaraan itu seharusnya sudah inherent untuk orang-orang yang beriman. Tidak usah disuruh lagi. Itu adalah konsekuensi keimanan kita. Itu adalah konsekuensi keimanan kita. Karena itulah ketika ditanya, ya, bagaimana cara membangun ukhuwah? Jawaban pertama adalah perbaiki keimanan kita masing-masing. Perbaiki keimanan kita masing-masing. Ya. Termasuk ya syarat kesempurnaan keimanan kita itu adalah kita tidak memiliki kedengkian terhadap sesama muslim kita. Ingat, ada seorang sahabat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Datanglah seorang sahabat, para sahabat kaget, kok bisa dia disebut ahli surga? Ibnu Umar penasaran, karena itu dia minta izin kepada orang tersebut untuk bertamu di rumahnya. Dia perhatikan amalan apa yang istimewa yang menyebutkan dia disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Ternyata amalannya biasa-biasa saja. Salat wajib dia laksanakan, ya. Hal-hal yang wajib dia tunaikan, hal sunnah dia tunaikan, ya. Tapi tidak ada yang istimewa. Sampai sesudah 3 hari batas maksimal bertamu, Ibnu Umar mengatakan kepada beliau, aku sebenarnya penasaran karena engkau disebut sebagai ahli surga. Amalan apa kira-kira yang menyebabkan engkau diberitakan oleh Rasulullah seperti itu? Dia sendiri bingung, amalan apa ya? Sampai akhirnya dia berpikir, mungkin ini katanya. Setiap malam sebelum tidur, saya coba lapangkan dada saya. Saya maafkan semua orang-orang yang sudah zalim, yang sudah menyakiti hati saya. Kalau ada masalah dengan orang lain, saya maafkan. Saya lapangkan dada setiap malam.
Kata Ibnu Umar, itu amalan istimewa kamu. Itu amalan istimewa engkau. Salamatus sudur. Ya, kembali ke hati, masalah hati. Ya. Jadi hati itu tidak semata-mata kita pelihara dengan beribadah kepada Allah. Amal baik itu juga termasuk bermuamalah kepada sesama manusia, kepada sesama saudara kita seorang muslim. Itu juga akan memelihara hati kita. Ya, membersihkan hati kita, mengurangi noktah-noktah hitam yang ada dalam diri kita. Salamatus sudur. Salamatus sudur adalah tingkatan ukhuwah yang paling rendah. Sementara tingkatan ukhuwah yang paling tinggi adalah isar, mendahulukan kepentingan saudara yang lain dibanding kepentingannya diri sendiri. Ya, bahkan sampai nyawa sekalipun kalau para sahabat. Itulah tingkat ukhuwah yang paling tinggi. Jadi membina ukhuwah itu adalah konsekuensi keimanan kita. Dengan tingkat salamatus sudur yang paling rendah sampai dengan tingkat isar yang paling tinggi. Dan Allah dalam surat Al-Hujurat kembali mengkaitkan ayat ini dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi membina ukhuwah di antara kita itu juga bagian dari ketakwaan. Islam tidak mengajarkan kita untuk egois, baik untuk diri kita sendiri, tidak. Tapi dikatakan, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain, bukan yang paling baik untuk dirinya sendiri. Dan disinilah kita bisa terapkan bingkai ukhuwah kita. Ada 4 rukun ukhuwah, dimulai dengan ta'aruf, kita saling mengenal satu sama lain. Kita mulai di lingkungan Masjid Al-Falah ini. Kemudian at-tafahum, kita saling memahami satu sama lain, karakter, sifat, pemikiran. Ya. Jangan sampai kejadiannya lucu. Berkah pandemi ini. Kita kenal, ini jamaah masjid kita, sering duduk bareng dalam sebuah majelis kita, tapi ketika ngobrol tidak pernah nanya nama, sehingga hanya tahu wajah. Ya. Ketika pengajian diubah menjadi online, muncul wajahnya, muncul namanya. Oh, si bapak ini namanya si A tuh. Ya. Alhamdulillah jadi tahu nama. Kejadian, Pak. Saya sendiri mengalami. Banyak jamaah di masjid saya yang saya sendiri tidak tahu namanya. Padahal setiap Sabtu, setiap Ahad kita duduk bareng-bareng di sebuah majelis. Tapi ta'aruf pun tidak kita lakukan. Apalagi tafahum, saling memahami satu sama lain. Jadi harapkan kemudian ada at-ta'awun, ya. Di Masjid Al-Falah luar biasa, sudah ada gerakan ekonomi. Tadi Al-Falah Tijarah Center atau apa namanya, ya. Itu luar biasa. Sehingga diharapkan sampai level terakhir ukhuwah Islamiyah, yaitu at-takaful, ya. Saling memikul beban satu sama lain. Itulah isar. Ya. Kita mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Sidang Jumat rahimakumullah, untuk menutup khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memang diampuni dosa-dosanya, sehingga pada hari ini kita termasuk orang-orang yang, ya, meskipun masih jauh dari kondisi fitrah yang sebenarnya, lebih mendekatlah ke kondisi fitrah yang kita harapkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami sudah berbuat zalim kepada kami sendiri. Kami sudah banyak berbuat maksiat yang menyebabkan hati kami kotor, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami,
tidak memberikan rahmat-Mu kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana, taqabbal minna siyamana, taqabbal minna siyamana, wa taqabbal minna qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana. Ya Allah, terimalah dari kami ibadah saum kami, ya Allah. Bersihkanlah kalau masih ada niatan-niatan riya dalam ibadah-ibadah kami, ya Allah. Terimalah qiyam kami, berdirinya kami, terimalah rukunya kami, dan terimalah sujudnya kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, bagi yang masih hidup, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Bagi mereka yang sudah meninggal, ya Allah, terangilah alam barzahnya. Berikanlah nikmat kubur, bukan siksa kubur. Dan jadikanlah alam barzahnya itu sebagai satu taman dari taman-taman surgamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan satukanlah kami, kumpulkanlah kami dengan orang tua kami kelak di surgamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau, ya Allah, keselamatan dalam agama ini, keselamatan dalam hati kami ini, agar kami bisa menghadap Engkau dengan qalbun salim, dengan hati yang lurus. Berkahilah rizki kami, ya Allah. Tambahkanlah ilmu kami, ya Allah. Wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan untuk bertobat sebelum meninggalnya kami, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk beristighfar, minta pengampunan kepada Engkau, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berikan rahmat ketika kami menghadapi sakaratul maut, ya Allah, ketika malaikat Israel menjemput kami, ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan berikanlah ampunan ketika kami sudah meninggal, ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah, mudahkanlah sakaratul maut yang akan datang menjemput kami. Wan najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan berikanlah kami pengampunan, pemaafan dalam perhitungan amal-amal kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wastaghfirullahal azim wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.